Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Berta Yunita Saikoko, Prodi PAK semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video secara singkat dari penjelasan saya mengenai hermeneutika. Nah, yang akan saya bahas yang pertama ialah kita perlu memahami dan mengerti apa itu hermeneutika. Jadi kata hermeneutics dalam bahasa Inggris atau hermeneutik berasal dari bahasa Yunani yaitu hermeneu, yang berarti menginterpretasikan, menjelaskan, ataupun menerjemahkan. Nah, kata Yunani ini dia berhubungan dengan dewa Hermes, di mana dewa dalam mitos orang Yunani yang bertugas menyampaikan berita dari para dewa kepada manusia. Nah, sebetulnya hermeneutik ini dapat dipakai untuk penafsiran Alkitab saja. Namun hermeneutik adalah salah satu bagian dari teologi yang diaman mempelajari teori-teori, prinsip, dan juga metode penafsiran Alkitab. Nah, pembahasan yang berikut ialah saya akan membahas tentang latar belakang dari hermeneutika itu sendiri. Nah, latar belakang hermeneutika ini dia bermula pada pengembangan interpretasi teks kuno, terutama teks agama, yang dimana pada abad pertengahan dan Renaissance. Nah, pada abad ke-18 dan abad ke-19, hermeneutika ini mulai menjadi fokus utama dalam pemahaman teks Alkitab, terutama di kalangan teolog Jerman. Jadi pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap teks-teks agama dan sastra membuat hermeneutika berkembang sangat pesat. Nah, tokoh seperti Friedrich Schleiermacher, Wilhelm Dilthey, dan Martin Heidegger turut berkontribusi dalam pengembangan teori hermeneutika yang dimana menekankan pentingnya memahami konteks sejarah dan budaya dalam interpretasi. Nah, selama abad ke-20, hermeneutika ini semakin berkembang dengan konsep-konsep seperti hermeneutika fenomenologis oleh Edmund Husserl dan hermeneutika eksistensial oleh Martin Heidegger. Kemudian dengan munculnya hermeneutika tekstual oleh Hans Georg Gadamer, hermeneutika menjadi lebih umum digunakan dalam berbagai bidang ilmu, termasuk ilmu sosial dan humaniora. Jadi, secara singkat, latar belakang hermeneutika ini adalah evolusi dari metode interpretasi teks dan budaya dari masa lalu hingga menjadi pendekatan yang lebih sistematis dari kompleks untuk memahami makna dalam berbagai konteks. Nah, hal yang berikut yang akan saya bahas adalah apa saja kepentingan hermeneutik. Nah, hermeneutik ini sendiri dia berhubungan erat dengan Alkitab, yaitu yang pertama ialah firman Allah yang menyelamatkan manusia yang terhilang. Yang kedua, makanan rohani orang Kristen. Yang ketiga, petunjuk Allah untuk kehidupan orang Kristen. Yang keempat, senjata rohani bagi orang Kristen. Yang kelima, dasar teologi orang Kristen. Yang keenam, dasar pengajaran dalam khotbah dalam jemaat Allah. Yang ketujuh, dasar pengharapan orang Kristen. Yang kedelapan, wahyu Allah tentang jemaat dan universal. Yang kesembilan, buku yang sangat terkenal. Dan yang terakhir adalah hermeneutik berhubungan erat dengan Alkitab, yaitu kitab yang sulit dimengerti. Baik, pembahasannya selanjutnya ialah mengapa harus hermeneutik. Jadi, hermeneutik ini sering digunakan atau dianggap penting dalam beberapa konteks karena alasan berikut ini, yaitu yang pertama, mampu memahami makna yang dalam. Nah, maksud dari memahami makna yang mendalam ialah hermeneutik membantu kita untuk menggali makna yang lebih dari teks budaya atau fenomena yang kompleks. Nah, ini memungkinkan kita untuk memahami dengan lebih baik konteks dan pesan yang tersembunyi di dalamnya. Yang kedua adalah konteks sejarah dan sosial. Maksud dari hal ini ialah pendekatan hermeneutik memperhatikan konteks sejarah dan sosial yang penting dalam interpretasi. Nah, hal ini membantu mencegah kesalahan pemahaman yang dapat timbul jika kita hanya berfokus pada makna literal saja. Yang ketiga adalah relevansi universal. Relevansi universal yaitu di mana hermeneutika tidak terbatas pada satu disiplin atau bidang tertentu saja. Ini pun dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk agama-agama, sastra, ilmu sosial, filsafat, dan lain-lain, sehingga memiliki relevansi universal. Dan yang keempat adalah pengembangan pemikiran kritis.
Jadi pengembangan pemikiran kritis di mana hermeneutika mendorong pemikiran kritis dan refleksi yang mendalam. Nah, ini mengajak kita untuk bertanya mengenai makna, nilai, dan perspektif yang mungkin tersembunyi dalam teks atau konteks tertentu. Dan yang kelima adalah keterlibatan pribadi. Hermeneutika ini memungkinkan pembaca atau penafsir untuk terlibat secara aktif dalam proses interpretasi. Ini memberikan ruang untuk pandangan pribadi dan pengalaman dalam pemahaman suatu teks fenomena. Jadi, meskipun hermeneutika memiliki banyak kelebihan, perlu diingat bahwa metode ini tidak selalu cocok untuk semua konteks atau tugas interpretasi. Nah, keputusan untuk menggunakan hermeneutika atau metode lainnya harus didasarkan pada karakteristik khusus dari apa yang ingin diinterpretasikan dan tujuan interpretasi tersebut. Nah, pembahasan yang berikut saya akan membahas tentang alat apa saja yang ada pada hermeneutika. Jadi dalam hermeneutika terdapat beberapa alat ataupun metode yang digunakan untuk membantu dalam proses interpretasi. Di antaranya ialah yang pertama adalah analisis bahasa. Nah, dalam memahami makna, kata-kata dan struktur bahasa dalam teks adalah langkah penting dalam hermeneutika. Ini juga melibatkan penggunaan kamus, analisis tata bahasa, dan memahami peran sintaksis. Yang kedua adalah konteks sejarah. Nah, dalam memahami konteks sejarah di mana teks atau fenomena tersebut muncul, ini termasuk penelusuran informasi historis, kebudayaan, dan peristiwa yang dapat mempengaruhi makna. Yang ketiga adalah konteks sosial. Nah, konteks sosial ini mengidentifikasi aspek-aspek sosial yang mempengaruhi interpretasi. Ini dapat melibatkan pemahaman tentang nilai, norma, dan struktur sosial yang ada pada waktu dan tempat tertentu. Yang keempat adalah analisis konteks. Nah, analisis konteks ini dia menempatkan teks atau fenomena dalam konteks yang lebih luas. Ini mencakup memahami bagaimana teks tersebut berhubungan dengan teks lain, peristiwa sekitarnya, atau dalam konteks budaya yang lebih besar. Yang kelima adalah pemahaman filosofis. Jadi, pemahaman filosofis ini dia menggunakan pemikiran filosofis untuk menggali makna dalam teks atau fenomena. Misalnya, penggunaan konsep-konsep filsafat untuk memahami isu-isu etis atau metafisik dalam teks. Yang keenam adalah dialog interpretatif. Nah, berbicara dengan orang lain atau mendiskusikan interpretasi dengan komunitas yang memiliki pemahaman yang mendalam dalam bidang yang relevan. Yang ketujuh adalah konteks penulis. Nah, konteks penulis ini dia mempelajari informasi tentang penulis teks, termasuk latar belakangnya, pandangan pribadi, dan niat dalam menulis. Yang kedelapan adalah pendekatan kritis. Nah, pendekatan kritis ini dia melibatkan pemikiran kritis dalam evaluasi teks, termasuk pertanyaan tentang potensi bias, kelengkapan, atau ketidakjelasan dalam teks. Dan yang kesembilan adalah pengalaman pribadi. Nah, dalam menggunakan pengalaman pribadi atau empati untuk mendekati teks atau fenomena dengan perspektif yang lebih mendalam. Jadi alat-alat ini digunakan secara bervariasi tergantung pada konteks interpretasi. Nah, penting untuk memilih alat yang sesuai dengan tujuan interpretasi dan jenis materi yang dihadapi. Hermeneutika adalah proses yang kompleks dan mendalam yang memerlukan pemikiran kritis dan refleksi mendalam. Nah, pembahasan yang berikut adalah apa kendala yang terdapat dari hermeneutika ini sendiri. Jadi meskipun hermeneutika adalah pendekatan yang berharga dalam proses interpretasi, namun ada beberapa kendala yang dapat dihadapi dalam penggunaannya. Yaitu yang pertama adalah subjektivitas. Jadi subjektivitas ini, interpretasi hermeneutika seringkali sangat tergantung pada penafsirnya. Hal ini dapat menghasilkan berbagai makna yang berbeda dari satu teks atau fenomena, tergantung pada perspektif individu. Subjektivitas ini dapat menjadi tantangan dalam mencapai konsensus atau pemahaman yang bersifat objektif. Kedua adalah kompleksitas. Nah, kompleksitas hermeneutika ini adalah pendekatan yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konteks, bahasa, dan budaya. Nah, ini dapat menjadi kendala bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang atau pengetahuan yang cukup dalam.
Nah, yang ketiga adalah waktu dan upaya. Nah, waktu dan upaya ini ialah proses hermeneutika yang seringkali yang memerlukan waktu dan upaya yang signifikan. Nah, menganalisis teks atau fenomena dengan baik membutuhkan dedikasi untuk membaca, merenung, dan berdiskusi. Yang keempat adalah keterbatasan informasi. Jadi terkadang informasi historis atau konteks mungkin terbatas atau tidak lengkap, sehingga membuat interpretasi menjadi sulit. Nah, hal ini khusus relevan dalam konteks teks kuno atau budaya yang kurang terdokumentasi. Yang kelima adalah bias penafsir. Nah, penafsir hermeneutika dapat membawa bias mereka sendiri ke dalam proses interpretasi. Bias ini dapat mempengaruhi bagaimana mereka memahami teks atau fenomena tertentu. Yang keenam adalah keterbatasan dalam ketersediaan sumber. Nah, beberapa teks atau materi mungkin tidak lengkap atau ada dalam bahasa yang sulit dipahami yang dapat menyulitkan proses interpretasi. Yang ketujuh adalah kesulitan dalam menghadapi pluralitas makna. Jadi ada beberapa teks yang fenomena yang dimana mungkin memiliki banyak lapisan makna atau penafsir yang berbeda yang dapat menyulitkan dalam menentukan makna yang benar. Jadi meskipun ada kendala ini, hermeneutik menjadi pendekatan yang berguna dalam memahami teks dan fenomena yang kompleks. Nah, penafsir hermeneutika seringkali berusaha untuk mengatasi kendala-kendala ini dengan hati-hati, mempertimbangkan berbagai aspek interpretasi dan membangun pemahaman yang mendalam. Dan pembahasan saya yang terakhir mengenai teori apa saja yang ada pada hermeneutik. Jadi dalam hermeneutik terdapat beberapa teori dan pendekatan yang digunakan untuk membantu dalam proses interpretasi. Nah, teori-teori itu adalah yang pertama adalah hermeneutika tradisional. Nah, ini adalah pendekatan klasik yang berfokus pada interpretasi teks-teks agama, terutama dalam konteks Kristen. Nah, teori hermeneutika tradisional ini dia mencoba untuk mengungkap makna teks Alkitab dengan memahami niat asli penulisnya. Yang kedua adalah hermeneutika filosofis. Nah, Martin Heidegger dan Hans-Georg Gadamer merupakan tokoh utama dalam pengembangan hermeneutika filosofis. Nah, mereka ini menekankan pentingnya pemahaman sebagai fenomena eksistensial dan menekankan aspek-aspek seperti dialog, tradisi, dan prekonsepsi dalam proses interpretasi. Yang ketiga adalah hermeneutika tekstual. Nah, hermeneutika tekstual ini adalah pendekatan yang menekankan pada teks itu sendiri sebagai objek interpretasi. Nah, hermeneutika tekstual dia berfokus pada analisis bahasa, struktur teks, dan konteks dalam upaya untuk mengungkap makna teks yang mendalam. Yang keempat adalah hermeneutika kritis. Nah, teori ini memasukkan elemen kritis dalam interpretasi teks. Pemikir seperti Paul Ricoeur menggabungkan hermeneutika dengan pendekatan kritis, menyoroti masalah seperti ideologi, kekuasaan, dan bias dalam teks. Yang kelima adalah hermeneutika fenomenologis. Hermeneutika fenomenologis, terutama yang dikembangkan oleh Edmund Husserl, mengeksplorasi bagaimana kita dapat memahami struktur dan makna fenomena melalui kesadaran langsung. Yang keenam adalah hermeneutika eksistensial. Nah, Soren Kierkegaard dan Jean-Paul Sartre, mereka memainkan peran dalam mengembangkan hermeneutika eksistensial yang fokus pada pengaruh pengalaman eksistensial individu dalam interpretasi. Dan yang ketujuh ialah hermeneutika sastra. Dalam sastra, hermeneutika sastra digunakan untuk memahami karya sastra dan sering mencakup analisis elemen-elemen sastra seperti tema, karakter, dan simbolisme. Yang kedelapan adalah hermeneutika sosial. Hermeneutika sosial ini dia memusatkan perhatian pada pemahaman konteks sosial dan budaya dalam interpretasi fenomena sosial seperti kebijakan, ideologi, dan masyarakat. Jadi pentingnya untuk diingat bahwa ini hanya sebagian kecil dari beragam teori dan pendekatan dalam hermeneutik. Nah, pendekatan ini dapat digunakan secara terpisah atau kombinasikan sesuai dengan konteks dan tujuan interpretasi. Maka dari itu, kesimpulan saya dari seluruh pembahasan yang sudah saya sampaikan adalah hermeneutika adalah pendekatan yang interpretatif
yang dimana hermeneutika adalah pendekatan atau metodologi interpretasi yang digunakan untuk memahami teks budaya atau fenomena kompleks dengan cermat dan mendalam. Nah, hermeneutika ini sendiri juga dia memiliki akar dalam budaya kuno dan berkembang pesat melalui sejarah, terutama dalam konteks teologi Kristen di abad pertengahan dan perkembangan modernnya pada abad ke-18 hingga abad ke-20. Nah, salah satu prinsip kunci dalam hermeneutika adalah pentingnya memahami konteks sejarah, budaya, dan sosial dalam interpretasi. Nah, ini membantu menghindari interpretasi yang salah atau dangkal. Nah, hermeneutika ini sendiri dia seringkali bersifat subjektif, di mana penafsir memainkan peran yang besar dalam menentukan makna. Nah, ini dapat menghasilkan berbagai penafsiran yang berbeda terhadap teks atau fenomena yang sama. Nah, hermeneutika ini dia memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai bidang ilmu dan humaniora, termasuk sastra, ilmu sosial, filsafat, dan studi agama. Bahkan dalam hermeneutika ada juga berbagai alat atau metode yang digunakan, termasuk analisis bahasa, konteks sejarah, analisis teks sosial, dan masih banyak lagi. Serta ada juga kendala dalam hermeneutika, yang dimana meliputi subjektivitas, kompleksitas, waktu dan upaya yang diperlukan, bias, dan waktu lainnya. Namun dengan perhatian yang cermat, banyak dari kendala ini dapat diatasi. Jadi hermeneutika adalah alat yang kuat untuk pemahaman yang mendalam terhadap teks dan fenomena kompleks. Namun penggunaan hermeneutika ini sendiri haruslah bijaksana dan disesuaikan dengan konteks dan tujuan interpretasi yang spesifik. Nah, demikian penjelasan singkat saya mengenai hermeneutika. Mohon maaf jika ada salah pengucapan dan sebagainya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.